Amin. Luar biasa saudara. Ya indah sekali. Saya nggak tahu How Great Thou Art itu lagu usianya berapa ya. Tapi itulah salah satu bentuk pada waktu orang terhubung dengan Tuhan dan dia menyatakan dirinya ya dengan ungkapan kalimat. Ya, tapi dari kalimat-kalimat itu menyentuh hati kita yang terdalam. Ya, memperlihatkan siapa Tuhan itu. Membuat kita tidak ada alternatif lain ya selain memuji dia. Satu adoration, ya satu penghormatan, satu penyembahan saudara. Ya, penyembahan dengan seluruh hidup kita. Baik saudara, ya karena waktu jalan terus, ya inilah topik kita, silakan dimunculkan. Nah kita akan bicara ini saudara, membangun kembali yang hilang. Nah memang kata hilang ya atau kehilangan, ini adalah kata yang khas manusia. Kita bisa kehilangan waktu. Kita bisa kehilangan perasaan. Ya, kehilangan semangat. Kita bisa kehilangan benda-benda. Banyak hal bisa hilang di dalam hidup kita. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Ya. Saudara ada satu ilustrasi. Coba saudara bayangkan sebuah jam yang mati. Ya, bukan jam digital, saudara. Ya, jam yang pakai jarum. Kalau jam digital mati ya polos layarnya. Ini pakai jarum. Berhenti jarumnya. Tapi saudara tahu bahwa setiap 24 jam, jarum-jarum itu 2 kali menunjukkan waktu yang tepat. Ya, betul? Katakanlah dia berhenti di jam 8:30. Maka setiap 8:30 pagi dan setiap 8:30 malam, jarum itu sinkron dengan waktu. Ya, tepat gitu. Nah, bayangkan kalau suatu saat jarum itu mulai berdetak lagi pada waktu yang tepat. Maka jam itu mulai berjalan kembali sinkron ya sesuai dengan waktu. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya, mungkin ilustrasinya enggak 100% sempurna. Tapi saya bayangkan hidup kita yang kita pikir berhenti. Kita pikir kita kehilangan hal-hal yang paling vital. Tapi di atas sana rencana Tuhan itu jalan terus. Dan kalau Tuhan berjalan dengan rencananya, dia tidak meninggalkan kita. Dia memakai 1.001 sejuta satu macam cara untuk menarik kita kembali, untuk membawa kita kembali, dan pada waktunya kita akan berdetak kembali, hidup pada tujuannya Tuhan. Saudara ingat bahwa sejak awal tahun kita belajar dari kitab Esra. Ya. Nah, kurang lebih itulah, saya akan bawa kita kembali ke sana. Dengan pertama-tama terlebih dahulu kita melihat pada Tuhan dulu. Baru melihat pada diri kita apa yang kita bisa lakukan. Itulah titik awal yang benar saudara. Dengan pemahaman itu maka kita jadi punya motivasi yang lurus sama dengan kehendak Tuhan. Saudara, pada waktu mereka ada di Babilonia, coba lihat begitu banyak yang mereka kehilangan. Ya. Tapi pada waktunya Tuhan, semuanya bergulir kembali. Dan digambarkan jelas di Esra pasal 1 itu. Pertama-tama Tuhan menggerakkan hati orang yang paling berwenang dulu. Tuhan gerakan. Menggerakkan hatinya Kores. Lalu kedua, yang dia gerakan hati kepala-kepala kaum keluarga Yehuda dan Benyamin. Imam-imam, orang Lewi, orang-orang yang punya wewenang yang lebih kecil, yang memang akan bekerja selanjutnya. Sehingga mereka pulang, bergerak kembali. Saudara, ada satu rencana sorgawi yang terus berdetak atas umatnya. Dan ini indah sekali saudara. Walaupun itu masih bersifat simbol, mereka membangun kembali bait, membangun kembali rumah. Dan secara historis akhirnya rumah bangunan itu akhirnya hancur lagi tahun 70. Tapi itu menyiapkan sebuah latar bagi datangnya raja di atas segala raja. Ya. Jadi saudara,
Coba kita lihat ya. Mari kita lihat di Mazmur 137. Kita lihat dulu satu ungkapan supaya kita mengerti apa yang hilang dari umat ini. Ya, umat yang dulunya begitu seperti matanya Tuhan sendiri. Menjadi tumpuan curahan kasihnya Tuhan. Dari semua bangsa yang besar di bumi, Tuhan memilih satu bangsa yang kecil ini. Bahkan diawali dengan satu orang yang namanya Abraham. Ya, sampai rencana itu menjadi jalan terus. Mazmur 137 ayat 1 sampai 4. Memang pasal 137 kalau saudara bandingkan sebelumnya sesudahnya ini seperti terselip gitu ya. Jadi saya bayangkan ini gulungan Mazmur yang mencatat pasal 137 ini ditemukan ya di antara banyak gulungan nyanyian, puisi, ya tulisan-tulisan dari Daud, Salomo, bahkan ada karya-karya dari orang buangan ya yang ditulis pada saat di Babilonia itu. Lalu ditaruh di pasal ini. Ini luar biasa saudara. Ya, coba kita baca sampai ayat 4 saja. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Ya, saudara. Coba kita lihat ya. Ini memang kita membayangkannya tidak bisa pakai konteks modern, saudara. Ya, kalau pakai konteks modern, himpunan orang-orang yang migrasi ke sebuah negara yang maju itu biasanya senang. Wah, ini peradaban, negara yang lebih maju, semua serba lebih enak, lebih mudah. Apalagi kalau hidupnya dijamin. Tapi jauh sekali dengan umat Yehuda, Benyamin, orang Lewi, ya imam-imam. Berbeda, saudara, konteksnya. Karena mereka dicabut dari sebuah tanah. Nah, saudara, coba kita bahas dulu supaya kita lebih paham. Ya, mari kita lihat apa sebenarnya yang hilang. Ya, apa saja yang hilang? Oke, next. Nah, saudara, yang pertama yang hilang adalah tanah mereka. Tanahnya tidak hilang, tapi merekanya dipisahkan. Lalu bukankah tanah itu dihancurkan? Terutama Yerusalemnya, bait Allahnya. Kalau saudara ingin mendapat gambaran yang lebih luas, baca ratapan. Ya, Nabi Yeremia yang meratapi puing-puing kehancuran itu. Ya, sudah semak belukar, binatang-binatang liar, mondar-mandir, manusianya sudah tidak ada artinya. Tanah mereka yang hilang. Nah, sebenarnya apa artinya? Tanahnya tidak hilang kan, maksudnya terpisah gitu. Dan saudara tahu bahwa mereka tidak punya kuasa untuk kembali lagi. Tidak di dalam kapasitas mereka, saudara. Mereka ada di bawah bangsa yang super power satu-satunya pada periode itu. Dari Babel lalu ke Persia. Nah, tanah ya bagi kita, mungkin kita hanya bisa membayangkan gimana kalau saya digusur keluar dari rumah saya. Ya agak mirip, tapi ini jauh lebih dahsyat. Karena bagi mereka, tanah itu adalah satu paket dengan janjinya Tuhan, dengan restunya Tuhan. Saudara perhatikan bahwa sejak Abraham dipanggil oleh Tuhan, bukankah dia suruh keluar kan dari Ur Kasdim itu, ke satu tanah, ke satu negeri. Dan di negeri itulah nanti Tuhan akan mewujudkan semua janjinya. Itu akan menjadi nyata. Walaupun menempuh waktu yang begitu panjang, tapi di sanalah tumpuan janji dan rencana Tuhan. Satu paket berkat itu dengan tanah. Itulah sebabnya para patriark, walaupun sudah pergi, balik lagi. Yakub sudah lari dari Esau, pada waktu dia harus balik lagi, walaupun dia harus menghadapi Esau lagi. Balik kembali ke tanah itu. Sudah beranak pinak kira-kira 70 orang. Harus pergi keluar kan karena kelaparan. Diundang oleh Yusuf. 400 tahun mereka ada di Mesir. Tapi pada waktunya jam itu berdetak kembali, balik lagi mereka. Di atas kita semua ada satu rencana yang berkuasa, saudara. Kita ini kecil. Rencana itu besar. Dan Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Itulah gambaran Tuhan tidak meninggalkan kita. Apapun kehilangan kita, saudara.
Jam itu, waktu itu berdetak terus. Jam pribadi kita mungkin kita pikir berhenti. Tapi pada waktu itu Tuhan akan jalankan kembali. Balik dari Mesir, bahkan jumlahnya besar. Satu demi satu ditaklukkan. Masuk zaman Yosua, zaman Musa, Yosua, hakim-hakim. Jadi pada waktu mereka akhirnya dicabut, dilemparkan keluar. Mereka berarti melihat semua yang di belakang mereka runtuh. Dan tidak ada masa depan bagi mereka. Hilang. Restunya Tuhan mana? Karena itu satu paket dengan tanah. Ya, saudara coba bayangkan. Apa yang kita bangun, kita pikir ini tanda restu dari Tuhan. Tiba-tiba runtuh, hilang. Dan kita terpisah begitu jauh. Mau kembali tidak bisa, saudara. Bagaimana mereka bisa kembali ke tanah itu? Powernya sudah nggak ada. Lalu kehilangan yang kedua, saudara lihat. Bait Allahnya bukan hanya dipisahkan. Dihancurkan, saudara. Dibakar sampai habis, runtuh. Walaupun ini bukan bangunan yang besar seperti mega bangunan, mega structure zaman sekarang. Tapi itu benar-benar sentral dari hidup mereka sebagai satu bangsa. Mungkin mereka tersebar di kota-kota, ya ada di utara, ada di selatan. Tapi secara rutin beberapa kali dalam setahun mereka semua ziarah ke Yerusalem, ke Sion itu. Karena ini simbol bahwa disitulah hadirat Tuhan. Itulah yang membuat hidup mereka tuh ada arahnya, ada kiblatnya. Satu perjalanan ziarah, saudara. Dan kalau ziarah jangan saudara pikir bahwa dari uang saku, dari tabungan yang ala kadarnya kita pergi ke Lembang. Saudara, itu menghabiskan, itu harus disusun jauh-jauh hari. Kalau mereka orang yang biasa-biasa saja. Semua sumber dananya, sumber dayanya, mereka harus tabung, himpun, dan pada waktunya diarahkan ke Yerusalem. Bawa korban, bawa doa, bawa ibadah, bawa seluruh keluarganya. Berkumpul di sana merayakan perayaan Tuhan. Ada berbagai macam perayaan. Hancur. Sekarang kemana lagi mereka arahkan hidup mereka? Ibadah mereka. Bukan hanya restu, tanah, bukti, berkat Tuhan. Tapi bahkan orientasi hidupnya hilang, saudara. Runtuh bait Allahnya. Ini bangsa yang religius. Ya, teokrasi. Artinya mereka tahu bahwa pemerintahan mereka itu dari Tuhan. Memang ada raja, poin ketiganya. Tapi sebenarnya mengangkat raja adalah Tuhan. Yang menyertai raja adalah Tuhan. Dia kirim nabi-nabinya. Jadi di balik figur-figur pemimpin yang mereka lihat, mereka sadari ada Tuhan di situ. Lah sekarang bagaimana ketemu Tuhannya? Baitnya, katanya ruangan maha kudus tempat Tuhan berdiam, bersemayam. Kekudusan itu dibakar habis. Saudara coba kita bayangkan. Kehilangan yang demikian, saudara. Dan kalau raja yang hilang, saudara tahu raja terakhir Yekonya ya, atau Yoyakin nama lainnya. Itu yang asli dari keturunannya Daud. Diangkut. Ya, lalu diangkat raja boneka, pamannya namanya Zedekia. Raja yang aslinya keturunan dari Yehuda, Daud Salomo ini dibawa ke pembuangan. Dan sudah tahu, tidak pernah pulih, saudara. Tidak ada sampai sekarang. Ya. Waktu pulang, tapi ini indahnya. Di pembuangan itu di dalam masa 70 tahun, Yoyakin ini punya anak Sealtiel. Sealtiel punya anak Zerubabel. Zerubabel inilah setelah 70 tahun pulang kembali. Zerubabel yang membangun kembali bait Allah. Tetapi Zerubabelnya tidak datang sebagai raja. Garis keturunan raja itu putus begitu saja. Seperti sungai ini masuk kembali ke aliran bawah tanah. Tidak kelihatan di atasnya. Tapi di bawah tanah terus mengalir. Terus mengalir. Saudara baca di Matius. 14 dari ini ke ini. 14 dari ini. 14 dari pembuangan sampai kepada Yesus Kristus. Sealtiel ini akhirnya, walaupun tidak pakai mahkota lagi, tidak duduk di singgasana lagi, keturunannya jalan terus sebagai orang biasa. Sampai akhirnya Yusuf dan Kristus. Raja di dalam satu nuansa yang baru, yang berbeda. Itu rencananya Tuhan, saudara. Belok kelihatannya ya, kelihatannya berhenti berdetak. Tapi Tuhan maju ke dalam satu perjanjian yang baru. Perjanjian lamanya akhirnya diupdate kalau istilah kita. Sebenarnya bukan diupdate, digenapi. Ya, itu lama hanya istilah kita kan, tapi sebenarnya itu digenapi. Rencana Tuhan yang menggenap, yang terus jalan, yang terus linear, saudara. Jadi nggak putar-putar rencana Tuhan. Di dalamnya mungkin banyak lingkaran-lingkaran sirkular, tapi pada waktu itu disusun sebenarnya garisnya itu lurus.
Dari yang samar-samar semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Dari berupa simbol-simbol sampai akhirnya menjadi nyata. Dari janji akhirnya menjadi genap. Dari yang tidak pasti akhirnya pasti dan bisa dipegang. Begitu nyata. Jadi saudara, coba sekarang kita terapkan, ini aplikasi ya. Walaupun kita membayangkan itu sebagai satu umat, mari kita bayangkan itu sebagai individu, kita sebagai pribadi. Bagaimana kalau 3 macam poin-poin, pilar-pilar tonggak penting ini hilang dari hidup kita. Runtuh dan dibakar. Ya mereka hanya bisa duduk di tepi sungai-sungai Babel. Ya saudara, itu negeri asing. Walaupun segala ada. Saudara jangan bayangkan mereka itu tinggal di ghetto, di kamp konsentrasi. Tidak, mereka tersebar di kota-kota. Dan sesuai dengan talenta mereka, mungkin dengan barang yang bisa mereka bawa, mereka berkembang lagi di situ. Ya lihat perintah Tuhan di dalam Yeremia 29. Bangun kota-kota di negeri, dimanapun engkau kuserakan. Bangun. Mereka membangun. Mereka berhasil. Mereka sukses. Ya, walaupun di dalam konteksnya Babel dan Persia ini itu adalah satu asimilasi. Mereka dilebur, ya budaya, akulturasi budaya. Tapi lihat mereka masih terus menangis tanpa daya. Jadi sekarang pertanyaannya, bisakah mereka dengan kapasitas mereka, walaupun mereka berhasil pulang, mereka hanya bisa meratap di tepi sungai-sungai Babel itu saudara. Mungkin itu sungai Efrat dan sungai Tigris. Ya, itu sungai mengalir dari utara, dari Turki terus, ya Persia, Suriah, ya sampai ke Teluk Arab itu. Sungai yang indah, walaupun sekarang mungkin sudah kering. Gantung kecapinya di pohon-pohon gandarusa. Ya orang-orang Babel, ayo nyanyikan, katanya kamu nyanyi. Jadi mereka dikenal sebagai bangsa yang menyanyi, saudara. Ya, nyanyian Sion, saudara di bait Allah. Jadi kalau ini hilang, berarti hilang penyembahan mereka. Hilang nyanyian mereka. Tadi kita bisa menyanyi dari hati, dari jiwa kita. Dari akal budi kita. Mereka nggak bisa. Mereka nggak bisa, saudara. Bagaimana kami bisa menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Itu hanya nyanyian yang bisa dinyanyikan di bait Allah. Lihat Daud menyusun barisan imam. Ya, dia mengangkat Yedutun, Haman, ya Asaf, ya bani-bani dari Lewi itu, orang dengan karunia, dia merancang puji-pujian. Dia menciptakan alat musiknya lengkap, saudara. Lengkap, ada tiup, ada musik, ada gesek, ada perkusi, yang nggak ada bedanya seperti kita. Itu satu orkestra boleh dibilang. Diatur jamnya seperti imam-imam. Ya rombongan, jumlahnya berapa? 288. Terus menerus dari bait Allah itu ada nyanyian yang dinaikkan. Penyembahan yang dinaikkan. Umat kalau dari jauh baru mendengar, lama-lama dengar suara nyanyian, suara penyembahan. Kepada Tuhan pusat hidup mereka. Saudara bagaimana kalau itu hilang? Dan inilah yang akhirnya Tuhan pulihkan saudara. Ya, luar biasa sekali. Jadi, oke, next slide selanjutnya. Jadi setelah kita menyadari, maka yang pertama sebelum kita membangun itu harus selaras dengan tujuannya Tuhan, saudara. Ya. Jadi kita perlu melihat tangannya Tuhan. Kalau kita punya tekad, saya ingin membangun, itu baik sekali. Dan saya yakin tekad itu dari Tuhan. Karena Tuhan bisa masuk ke dalam hati orang kan. Tuhan menggerakkan hati orang. Ini contohnya. Jadi artinya kita perlu melihat dalam membangun pertama-tama orientasinya apa. Kita bisa aja sih sodorkan proposal. Tapi kenyataannya kalau dalam konteks umat ini mereka tidak berdaya. Mereka tidak bisa datang kepada Raja Kores lalu kasih proposal. Raja, coba nabi-nabi kami, ada Yeremia, ada Yehezkiel, Daniel yang hidup dalam berbagai zaman raja. Semua menubuatkan, semua mendoakan. Semua mendorong umat bahwa 70 tahun kita akan kembali. Ini proposalnya, tolong berikan kami akses, berikan kami restu. Bukan itu caranya. Tuhan menggerakkan hati Kores. Ya, jadi ini rencananya Tuhan, saudara. Ya, jadi poinnya adalah di dalam membangun, pertama kali sebagai dasar, orientasinya kita pasti membuat rencana. Tapi rencana itu berdiri di atas apa? Di atas rencananya Tuhan. Jadi perlukah kita mencari rencananya Tuhan?
Jelas perlu. Karena itu titik tolaknya, saudara. Proposalnya bukan dari kita. Tapi rencana itu sudah ada. Karena waktu jalan terus, berdetak terus. Kita yang cari bagaimana supaya sinkron. Berdetak kembali, saya hidup kembali. Maka restu itu kembali. Ikhtiar kita bergulir, berdampak, saudara. Karena berdirinya di atas batu benteng yang tidak bisa digoyahkan itu. Rencananya Tuhan sendiri. Jadi saudara lihat ini buktinya dua yang saya sudah sebut tadi. Ya, pada tahun pertama zaman Raja Kores, Raja Negeri Persia sudah alih kan, bahkan dari Babel sekarang sudah diganti menjadi Persia. Dari Nebukadnezar sekarang zamannya Kores. Tuhan menggerakkan hati Kores. Dan mengenai Kores ini banyak dicatat, ya, apa yang Tuhan lakukan. Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Saudara bisa baca. Ya, next. Dan selanjutnya ini yang tadi saya sudah singgung. Selain Tuhan menggerakkan hatinya Kores, Tuhan menggerakkan hati kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda, Benyamin, imam-imam, dan orang Lewi. Ya, karena itu yang tersisa. Ya, 10 suku yang lain sudah hilang. Israel, ini Yehuda. Maka berkemaslah, Esra 1 ayat 5, kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah saudara, sekarang bagian kita. Untuk apa mereka pulang? Untuk menggenapkan, jelas tadi sudah disinggung. Ya, ayatnya banyak kalau kita mau cari. Tapi persisnya apa yang mereka lakukan? Ya, slide 6, slide selanjutnya. Untuk apa mereka pulang? Untuk membangun kembali bait Allah. Ya. Nah, ini pertanyaannya di bawah. Ya, ini bagian kita, saudara. Apa yang kita perlu lakukan untuk menggenapkan ini? Sederhana, pagi hari ini saya akan ajak kita semua. Karena fokusnya adalah bait Allah. Ya, saudara. Maka kita melihat apa sih sebenarnya fungsi bait Allah? Mungkin banyak dari saudara yang sudah tahu. Ya, sudah pernah ini dikotbahkan ya di awal-awal tahun. Ya, oleh Pak Devi kalau nggak salah. Ya, fungsi bait Allah. Kita akan singgung sedikit. Nah, saudara, tadi sudah disinggung bahwa yang pulang pertama kali, jadi dalam periode kembali ke Sion ini, periode pertama memang dipimpin oleh Zerubabel. Keturunan langsung dari raja, keturunan Daud, Salomo dan sebagainya. Yekonya, Yoyakin. Ya, ada raja yang jahat, yang baik, ada raja yang buruk. Dan Zerubabel kembali bukan sebagai raja. Ya, Raja Israel sudah bubar. Nah, ini menciptakan satu latar. Ya, tadi saya sudah singgung bagi datangnya Kristus. Tapi bait Allah itu harus dibangun kembali. Walaupun nanti ya sekian waktu kemudian di depan itu hancur lagi. Ya, porak-poranda lagi. Tapi kalau saudara lihat begitu masuk ke perjanjian baru, maka latar ini semuanya pas, saudara. Jadi seolah-olah sebuah puzzle, ya potongan puzzle yang hilang itu ada di situ supaya yang lain berikutnya bisa nyusun kembali. Jadi memang itu harus ada dulu. Mereka balik tanahnya walaupun tidak seperti keadaannya semula. Dan sengaja kalau saya katakan, tahta itu dikosongkan, singgasana yang duniawi, yang lahirnya itu dikosongkan. Karena nanti akan duduk di situ adalah raja dari semesta alam. Di dalam perjanjian yang lama kita seolah-olah fokusnya hanya satu negeri, satu bangsa. Sebenarnya kalau diukur dengan peradaban masa itu saja, ini kecil. Ya, karena pada masa itu ya saudara tahu sendiri Mesopotamia, ya ada Babilonia, Persia, ya Asyur, kemudian ada Yunani, belum lagi yang tidak disebut di dalam Alkitab, ada kerajaan India, ada Cina. Itu kecil. Tetapi dijadikan tumpuan oleh Tuhan. Dijadikan ya satu tumpuan bahwa di atasnya rencana Tuhan itu akan bergulir. Kepada bangsa yang kecil ini Tuhan titipkan hukum-hukumnya, namanya untuk dikenal. Dan di dalam kapasitas yang sederhana mereka menggandeng sebenarnya bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Yang sebenarnya gerakannya itu seperti sentrifugal atau sentripetal gitu ya. Nah tetapi nanti di perjanjian baru ini dikeluarkan lagi lingkaran ini dari kecil membesar lagi. Dari Palestina, Yerusalem, Yehuda yang kecil membesar lagi kepada seluruh imperium Romawi.
Jadi latar itu memang harus ada, saudara. Ya. Nah, ini menggenapi sebuah perjanjian yang baru. Nah, jadi artinya kalau kita membangun seperti yang Allah inginkan, saudara, kita jadi tahu, ya, rencana Allah tadi saya sudah singgung, itu maju, bergerak maju, bergerak maju. Jadi hal praktisnya gini, misalkan mereka membangun bangunan yang fisik kan, ya. Nah, kita memang perlu bangunan yang fisik. Tapi kita semua tahu bahwa di dalam perjanjian baru, bait Allah itu adalah kamu, kita semua, dan Roh Allah diam di dalam kita. Jadi kita yang dibangun, keluarga kita. Dan pada waktu unit-unit keluarga ini berhimpun, bukankah kita menjadi satu gereja? Gereja inilah yang dibangun, saudara. Tembok ini membantu, ya, ruang-ruang lantai-lantai ini membantu fasilitas. Tapi gerejanya adalah kita. Nah, jadi ini menjadi jelas bagi kita. Apa yang perlu dibangun? Diri kita sendiri, mezbah, pusat penyembahan. Pusat hadirat Allah. Bukan pusat, tempat hadirat Allah berdiam. Dan secara keluarga besar nih, hadirat Allah juga berdiam. Allah menyatakan dirinya. Dengan cara, jadi perjanjian bergerak maju. Karena kalau kita mengabaikan ini, bisa jadi secara tanpa sadar, maksudnya kita sih taat. Tapi kita balik lagi ke perjanjian lama. Itulah sebabnya, saudara, akhirnya hukum sunat digenapi kan. Jangan kecap ini, jangan kecap itu. Saudara lihat apa tulisan di dalam perjanjian baru. Jadi perlukah kita mereplika kembali bait Allah itu dengan ruang maha kudus? Perlukah kita menyusun kembali sekarang siapa yang jadi orang Lewi? Ya mungkin dipilih dari antara saudara. Ya siapa yang jadi orang Lewi? Lalu dipilih lagi Bani. Ya orang-orang yang memainkan musik, penunggu-penunggu pintu gerbang. Ya saudara ngerti kan? Bukan seperti itu lagi konteksnya. Bergerak maju itu artinya itu, saudara. Dalam hal yang sederhana. Ya hukum-hukum semua Taurat yang akhirnya ditambahkan sekian ratus, 600 lebih. Larangan ini dan itu, harus ini dan itu. Akhirnya Yesus katakan sederhana. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Diringkas, digenapi. Dan Tuhan tunjukkan caranya. Bukan hanya memberikan perintahnya. Dirinya sendiri turun dan menunjukkan seperti inilah kasih itu. Bahkan sebelum dia naik ke salib, dia tunjukkan, dia cuci kaki murid-muridnya. Dia bina murid-muridnya. Dia muridkan selama 3,5 tahun. Dia dekat bersama-sama dengan mereka di tengah badai, di tengah-tengah mujizat, di tengah-tengah kecaman, di tengah-tengah permusuhan, di tengah-tengah fitnah. Hadir bersama-sama, cuci kaki murid-muridnya. Kamu melihat ini teladan. Dan akhirnya teladan, bentuk kasih yang paling tinggi, paling ultimate itu, pada waktu dia naik ke atas salib. Jadi ditunjukkan, digenapi, saudara. Ya, amin. Jadi pertama, ya kita membangun, oke, next. Mungkin lebih jelas di sini. Next. Ya, sesudah ini. Ya, ini sudah, next. Ya, menggenapi perjanjian baru. Oke, ini sudah, next. Ya, supaya saudara punya. Ya, nah pertama tempat hadirat Allah sudah disinggung. Ya. Kedua, tempat korban pengampunan dosa dipersembahkan. Jadi saudara, pengampunan itu tersedia setiap saat. Jelas kita nggak harus cari-cari lagi mana ruang maha kudusnya. Ya, di balik ini bukan ruang maha kudus. Ya, itu ruang ganti kan. Ya. Artinya saudara, hadirat Allah itu sudah hadir terus di tengah kita. Kalau saudara berdosa, datang kepada Tuhan dimanapun dan kapanpun. Akui dosa kita dan kembali kepada Dia. Karena itulah pemulihan dari Tuhan, janjinya setiap saat. Jadi bahkan tidak perlu cari-cari ruangan. Ya dimanapun, saudara sambil nyetir pun, sambil jalan, sambil naik motor, naik angkot. Segera akui, kembali kepada Tuhan. Itu artinya membangun kembali yang hilang. Ya kita bisa kehilangan saudara. Ya perasaan damai sejahtera itu. Diliputi lagi rasa bersalah, rasa tidak layak. Tapi Tuhan selalu berdetak bagi kita. Dia mengundang kita kembali. Kembalilah saudara. Datanglah kembali kepada Tuhan. Sujud kembali di hadapannya. Akui dosa kita.
maka Tuhan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala dosa kita. Nah demikian juga kita satu sama lain. Jadi dimanapun kita berada, kita selalu menyediakan satu reserve, satu tabungan, satu perbendaharaan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apalagi di rumah kan, ya di gereja seperti ini. Bahkan di komunitas bersama-sama dengan orang yang gak kenal Tuhan. Kita punya pengampunan yang sama seperti yang Tuhan sediakan. Ya itu yang menjadi indah, itu artinya kita kembali, membangun kembali apa yang hilang. Ya tidak perlu jauh-jauh lagi kita cari Sionnya kita. Sion itu adalah kita sendiri. Ya, jadi ini tempat korban pengampunan dosa dipersembahkan. Lalu rumah doa, saudara. Bagaimana kita menggambarkan ini? Ya, dulu memang orang kalau berdoa rasanya kurang afdol, ya kalau tidak datang ke Yerusalem, ya sambil bawa korban. Ya ingat korban itu berarti juga dosa kita diampuni oleh Tuhan. Sekaligus doa-doa dinaikkan. Bahkan segala bangsa boleh datang dan ikut berdoa, walaupun tempatnya di pelataran, gak boleh masuk. Tapi doa dinaikkan. Demikian juga dengan doa-doa kita dinaikkan, saudara. Ya, rumah doa. Jadi kita lihat bahwa akhirnya perjanjian itu menggenap. Kita melihat Yesus memang mengajarkan doa Bapa kami. Coba saudara perhatikan. Ada proklamasi, ada satu statement, bukan statement apa ya? Pernyataan gitu ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dikuduskanlah namamu dulu, yang pertama ya. Pengudusan kepada nama Tuhan. Jadi ada satu proklamasi, ada permohonan, ya ada pengampunan. Bagaimana kita sendiri minta ampun, lalu kita juga ingat orang yang bikin kita jengkel, kita mengampuni orang. Ya jadi lengkap saudara. Sama seperti doa-doa yang akhirnya tersebar di banyak kitab. Ya ada syukur, ada proklamasi, pengakuan, ada permohonan, bahkan ada pertanyaan, bahkan ada protes. Saudara boleh protes kepada Tuhan di dalam doa saudara. Saudara boleh mengeluh kepada Tuhan. Saudara boleh ungkapkan apapun isi hatimu. Karena intinya itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bukan berarti saudara atur baik-baik. Saudara pikir Tuhan gak tahu apa yang dalam hati kita. Jelas tahu kan? Ya. Kita kadang-kadang pikir Tuhan hanya mendengar apa yang di mulut. Jadi saya tata dulu dalam hati. Padahal waktu hati kita berantakan, penuh dengan kejengkelan, bahkan penuh dengan kebencian. Tuhan tahu. Hanya Dia ingin mendengarkan itu dari mulut kita. Jadi ungkapkan. Ya, itu artinya rumah doa. Kemudian rumah penyembahan, tadi sudah disinggung. Ya, banyak sekali ayatnya. Jadi intinya saudara, ya Daud, dia bukan hanya menciptakan satu sistem musik sebenarnya. Tapi kalau pakai bahasa tingginya nih, dia membangun teologi penyembahan. Memang secara fisik dia musisi kan. Ya, dia susun, dia bikin alat musiknya. Tapi di dalam puisi, di dalam mazmur-mazmurnya, itu ada satu pengajaran mengenai penyembahan kepada Tuhan. Ya lahir ekspresi gitu. Ya. Jadi rumah penyembahan itu harus dipulihkan saudara. Ya sebagai satu jemaat, padahal kita menyembah bersama-sama bukankah itu indah sekali. Ya. Kemudian rumah pengajaran, ini sudah sering disinggung. Artinya di dalam rumah Tuhan lah. Dan di dalam bait Allah pribadi masing-masing kita belajar. Karena kalau kita tidak belajar, pengajaran itu tidak dibangun, pengertian kita tidak ditambah, pengetahuan kita tidak ditambah, ya kita stuck di situ. Bagaimana bisa lebih kenal? Ya harus lebih tahu, lebih kenal. Lebih kenal maka kita bisa menyembah. Ya next. Mazmur akhirnya kita lihat ke ayat 5 dan 6 ya saudara. Ini seperti satu sumpah setia kembali. Jadi setelah meratap, ya menunjukkan keadaannya apa yang hilang. Ya sekaligus kerinduannya akan sebuah arah, sebuah kiblat Yerusalem dan akhirnya mengucapkan satu seperti sumpah setia di sini ya. Jika aku melupakan engkau hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Tangan kanan, ya ini memang bahasa simbol, bahasa perlambang. Ya ini bukan untuk orang kidal ya saudara. Ini bagi kita yang non kidal. Tangan kanan untuk lakukan hal-hal penting ya. Bagi yang kidal ya tangan kiri harus diganti ya. Pekerjaan yang penting ya pakai tangan kanan. Kalau itu menjadi kering bagaimana saudara? Ya jadi ini satu sumpah boleh dibilang. Ya memang orang Yahudi zaman dulu sering bersumpah. Ya jika aku melupakan engkau hai Yerusalem. Artinya janganlah kita pernah melupakan ya arah hidup kita itu.
itu boleh hilang. Tapi sambil kita membangun, kita terus orientasinya itu nggak hilang, saudara. Arahnya nggak hilang. Ya, memang sengaja ini satu titik, satu kota. Ya, di mana arahnya, dimanapun arahnya itu selalu ke sana. Ini menggambarkan dimanapun keadaan kita, seperti apapun, saudara, titik kembali itu ada di sana. Jangan pernah lupakan. Bukan hanya lupa di dalam pikiran, gerakan hidup kita ke sana, saudara. Jalan lagi ke sana. Itu artinya kita membangun. Ya, bukan hanya satu di dalam pikiran belaka. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Satu puncak. Ya. Saudara, kalau orang lidahnya melekat di langit-langit, ya saya nggak tahu, tapi saya pernah menemukan satu kasus. Ya, orang bilang, wah ini lidahnya sudah nempel. Itu artinya sudah menghembuskan nafas terakhir, saudara. Ya saya nggak tahu secara kedokteran benar gak ya. Tapi kurang lebih itu pengalaman sekali yang lidahnya itu udah nempel. Ya, jadi sudah nggak hidup. Jadi ini satu sumpah yang berat. Ya, apa maknanya? Artinya kita perlu terus mengingat Yerusalem kita itu dan menjadikan itu puncak sukacita kita. Di dalam hidup ini banyak yang bisa bikin kita senang. Ya, itu baik. Tuhan berikan ini kita senang. Tuhan kabulkan doa kita. Tuhan berikan berkat ini kita senang. Tapi itu belum puncaknya, saudara. Belum. Puncaknya adalah pada waktu semuanya genap. Jadi ingat, hidup kita mengarah pada sebuah garis finish. Dan itulah puncaknya bagi kita, orang percaya. Jadi jangan taruh puncak itu di dalam kekinian saat ini. Ya, tapi taruh sesuai dengan rencananya Tuhan. Ya, yang terakhir, artinya kita menemukan kembali apa yang hilang. Ya, saudara, biarlah ini menjadi keadaan mengenai present time kita saat ini. Bahwa saat ini saya sedang mengerjakan apa yang benar, di mana saya tahu persis bahwa Allah berkenan. Bahwa yang saya kerjakan ini direstui Allah. Jadi tidak ada pergumulan batin, tidak ada pertanyaan. Bagaimana bisa muncul pergumulan batin kalau ada ego yang nyelip misalkan. Ya, ada motivasi yang salah yang nyelip. Kita rasa-rasanya kurang mendapat perkenan Tuhan. Tapi pada waktu hati kita yang dipenuhi Roh Kudus, dengan penuh keyakinan, saya sedang melakukan ini dari Tuhan. Itu berarti saudara menemukan kembali apa yang hilang. Yang kedua, saya terus-menerus menyadari hadirat Allah. Jadi kita perlu tahu saudara, ini konsep yang masuk di dalam perjanjian baru. Pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan, hadirat Allah itu menyertai kita terus-menerus. Jadi hadirat Allah itu bukan sesuatu yang masih di atas, yang menggantung di atas sana. Di mana kita harus menariknya turun dengan sesuatu yang kita lakukan. Bukan. Hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Hanya kitanya yang kadang kerasa, kadang tidak kerasa. Jadi selayaknya kalau kita berdoa, lebih baik kita doanya. Tuhan, buatlah aku merasakan hadirat-Mu. Tuhan, ubahlah hatiku. Tuhan, buatlah hatiku menjadi peka. Tuhan, bukalah pikiranku. Tuhan, biarlah aku menyadari hadirat-Mu. Ya, itu doa yang lebih alkitabiah, saudara. Karena rencana Tuhan jalan terus. Itu doa perjanjian baru. Itu doa di Kisah Para Rasul. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, saya sedang hidup melayani raja segala raja. Kita tahu persis bahwa kita tidak melayani ego kita sendiri. Sebagai orang kita bisa egois kadang-kadang. Tapi bukankah selalu tersedia tempat kembali kita? Tempat kita memperoleh pengampunan kembali. Dan mengadjust, mengkalibrasi kembali semuanya. Sehingga akhirnya dari waktu ke waktu saya tahu. Saya sedang melayani raja di atas segala raja. Bukan diri saya sendiri. Sehingga saudara, biarlah setiap rumah, setiap kediaman, itu menjadi tempat doa dan pengampunan. Rumah-rumah kita, dimanapun kita berada, tempat doa dan tempat pengampunan. Kalau saudara berkeluarga, atau bahkan di tempat kos, atau kita makan di meja makan, biarlah itu menjadi lambang ucapan syukur kita yang selalu naik. Tuhan memenuhi kebutuhan hayati yang paling dasar, makanan saudara. 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang sekali kalau saudara lagi diet. Tapi saudara pasti makan kan? Hayati, hayat saudara sedang ditopang oleh Tuhan. Dan Tuhan menyediakan. Kita makan setiap hari.
Lebih-lebih kalau kita bisa makan makanan yang sehat. Ya, bukan junk food, saudara. Menjadi tempat naik, ucapan syukur itu dinaikkan bagi Tuhan. Tuhan dalam hal yang sederhana, Engkau memelihara kami. Bahkan seperti burung di udara. Ya, seperti bunga bakung di padang. Kami menjadi ciptaan yang berharga. Yang Tuhan hargai. Yang Tuhan beri hidup. Yang Tuhan sambung hidupnya dari hari ke hari. Kita bisa sakit, tapi selalu tersedia doa untuk kita memohon kesembuhan dari Tuhan. Dan biarlah setiap tempat kerja kita, dimanapun kita berkarya, menjadi sarana bagi tujuan Tuhan, saudara. Ya, bukan untuk membangun kerajaan kita, tapi itu sarana tujuannya Tuhan. Temukan di dalam kesederhanaan, ada tujuan Tuhan di situ. Bukan ada hierarki kerjaan yang rendah, kerjaan tinggi. Semua pekerjaan menjadi sarana bagi tujuannya Tuhan. Karena tujuannya Tuhan adalah seluruh bumi dipenuhi oleh kemuliaan. Dipenuhi oleh pengenalan akan Tuhan. Dan Tuhan memakai kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami dengan hidup kami bisa terus membangun. Kami membangun diri kami. Kami melihat setiap diri kami adalah mesbah, adalah bait-bait Allah yang hidup. Pada waktu kami membayangkan bagaimana orang harus membawa korban untuk diampuni dosanya, untuk mendapat perkenan dari Tuhan. Kami melihat tubuh kami inilah ya Tuhan. Fisik, jasmani, rohani, keseluruhan diri kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, yang dipersembahkan hanya bagi Tuhan. Dan pada waktu kami berhimpun, ajari kami sebagai satu jemaat membangun bait Allah perjanjian baru ini Tuhan. Menjadi gerejamu yang berkuasa. Gerejamu yang selalu terarah kepada Tuhan. Gerejamu yang mewakili Tuhan di muka bumi ini. Gereja yang terus menyuarakan firman-Mu. Gereja yang terus membawakan isi hati Tuhan. Gereja yang terus memancarkan kasih Tuhan. Gereja yang terus relevan dengan dunia, tapi memakai satu perspektif dari sorga sendiri. Gereja yang menjadi berkat Tuhan. Gereja yang hidup, bukan organisasi yang mati. Tapi kami adalah organisme yang hidup. Tubuh-tubuh yang hidup. Menjadi tubuh Kristus. Di mana Engkau, Kristus, menjadi kepala kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang terus membangun. Tanpa henti. Tanpa mengenal lelah Tuhan. Terus menerus. Karena kekuatan kami dari Engkau sendiri. Roh Kuduslah yang selalu hadir. Dan memberi kami kekuatan. Kami bisa jatuh. Tapi kami tidak tergeletak, karena tangan Tuhan membangunkan kembali. Dan kami berjalan terus kembali, sampai pada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kami. Digenapilah Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga, di dalam hidup kami seperti di sorga, di dalam keluarga dan gereja kami menjadi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin.